keluarga di rumah. Kita ketemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Apa kabarnya nih hari ini? Ibu harap adik-adik dan keluarga dalam kondisi yang sehat ya. Bersyukur sekali kita bisa berjumpa di ibadah online pagi hari ini. Nah, si Ibu mau tanya nih sebelumnya, siapa di sini adik-adik yang suka jalan pagi atau naik sepeda pagi-pagi sama papa dan mama? Nah, suka ya? Jalan pagi seru banget, naik sepeda juga. Kalau pagi hari biasanya kita lihat apa? Kita lihat ada matahari adik-adik yang bersinar terang sekali. Bahkan kadang-kadang pasti adik-adik bilang, aduh silau mak gitu. Nah, kita pagi hari ini juga mau nih memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Adik-adik boleh ikutin Ibu. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat memuji Engkau dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kalau tadi kita cerita tentang matahari yang adanya di pagi sampai siang hari. Kalau di malam hari, adik-adik tahu nggak apa yang ada di langit? Ya, ada bintang dan ada juga bulan. Siapa sih yang menciptakan matahari, bintang, bulan? Ibu, apa
Papa Mama? Bukan ya. Yang menciptakan semua itu adalah Allah. Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Kok bisa ya? Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Dia bisa bikin apapun. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, kuat, perkasa, hebat. Yuk, sama-sama kita angkat suatu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Keren adik-adik, semua tadi bisa ikutin gerakannya Ibu. Yeay. Nah, selain tadi Tuhan Allah kita ciptakan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, Tuhan juga menciptakan Ibu, adik-adik, papa, mama, adik, dan kakak. Semua itu manusia diciptakan oleh Tuhan juga. Nah, kita bersyukur karena kita sebagai manusia kita diberikan tangan, kaki, mata untuk melihat, hidung, mulut untuk bernyanyi, telinga untuk mendengar, dan semua organ tubuh kita yang lain. Semua Tuhan berikan pada kita untuk kita pakai adik-adik. Kita pakai untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan pastinya. Seperti apa sih maksudnya dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan? Oh, berarti maksudnya tangan nih adik-adik itu tidak boleh digunakan untuk memukul adik. Atau kaki nih tidak boleh digunakan untuk menendang teman. Atau mulut nih adik-adik tidak boleh untuk berkata yang tidak baik dan tidak sopan. Nah, itu artinya kita mau pakai seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, ya.
kita mau angkat nih lagunya. Adik-adik pasti udah tahu nih lagunya. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Jam, jam. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan telingamu. Klik, ngok. Hati-hati gunakan telingamu. Klik, ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Klik, ngok. Yeay, luar biasa. Adik-adik di rumah semuanya hebat, penuh sukacita memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk sama-sama siapkan persembahannya ya. Kita mau masukkan dalam kantong persembahan. Tapi ingat, harus dilipat yang baik, yang rapi ya. Yuk kita angkat satu pujian. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendoakan persembahan kita ya. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan buat kami dan keluarga kami. Saat ini kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, dan kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan, tadi kita sudah memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan.
Yuk, adik-adik siapkan Alkitab. Mana Alkitabnya? Nah, ini Alkitab Ibu. Sebelum mulai, adik-adik ingat kan lagunya? Alkitab buku kesayangan. Kita mau angkat pujian ini sama-sama ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Sekali lagi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Oke, Ibu berharap semoga Alkitab ini benar-benar bisa jadi buku kesayangannya adik-adik di rumah ya. Yuk sama-sama kita mau dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Shalom anak-anak, jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Nah, anak-anak, sebelum mulai bercerita, mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, selamat pagi. Anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk manis untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat video. Apa yang dilakukan ibu guru? Ibu guru menyuruh cucu ibu untuk membeli garam. Nah, cucu ibu ini dengan semangat. Ada yang dengan semangat. Dia menerima uang ibu untuk membeli garam. Dia lari-lari untuk membeli garam. Dia tidak takut. Dia penuh semangat untuk melakukan tugasnya. Nah, anak-anak juga harus tetap semangat. Meskipun di rumah, belajar, bermain dengan penuh semangat. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, seperti lagunya, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau Tuhan beserta kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Roma 8 ayat 31b, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Anak-anak harus penuh semangat dalam kehidupan kita. Meskipun kita belajar online, tetap semangat ya. Ibu guru akan bercerita seorang wanita yang memimpin bangsanya dengan semangat. Tuhan pakai Deborah, Deborah, Deborah. Tuhan pakai Deborah, Tuhan sayang dia. Ya, kita mulai mendengarkan ceritanya ya. Pada zaman dulu, Alkitab memberitahukan ada seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Hakim Deborah memimpin bangsa Israel. Sayang sekali, waktu itu bangsa Israel sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Suatu hari, Tuhan menyerahkan bangsa Israel
dikuasai oleh Raja Kanaan. Raja Kanaan memerintahkan panglima tentaranya bernama Sisera untuk menyerang Israel. Sisera adalah panglima tentara yang gagah dan memiliki banyak sekali tentara. Orang Israel sangat ketakutan. Mereka mulai berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Pada saat itulah Hakim Deborah hadir, memimpin umat Allah yang sedang ketakutan karena lawan yang kuat. Zaman dulu, hakim itu bukan orang yang menghakimi di pengadilan ya. Hakim adalah pemimpin tertinggi dari orang Israel sebelum mereka memiliki raja. Jadi, tugas Hakim Deborah adalah memimpin bangsa Israel. Hakim Deborah mendapat pesan dari Tuhan. Apa pesan itu? Allah menyuruh pasukan Israel berperang. Jangan takut. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Maka Hakim Deborah panggil panglima tentara Israel bernama Barak. Ayo Barak, bawa tentaramu, maju melawan tentara Sisera. Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Anak-anak, panglima Barak tidak seperti Deborah yang semangat melakukan tugas dari Tuhan. Barak sebaliknya mendengar Sisera udah takut dia. Aku akan pergi kalau kamu pergi dengan aku juga. Oke, aku ikut bersama kamu. Kita lawan Sisera bersama. Setelah dikabarkan Sisera bahwa Barak maju berperang, maka ia perintahkan, ayo siapin 900 kereta besi. Rakyat kita ayo bersama melawan Barak. Meskipun perlengkapan perang dan jumlah tentara yang hebat banyak, Hakim Deborah tidak takut. Dengan semangat, ayo rakyat Israel, kita jangan takut. Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kita. Luar biasa. Anak-anak keberanian dan semangat Hakim Deborah. Ini adalah hari di mana Tuhan menyatakan kemenangan kepada Israel. Dan benar anak-anak, Tuhan sendiri yang membuat tentara Sisera menjadi kacau. Kereta dan tentara Sisera saling bertempur sendiri. Seperti tidak tahu mana lawan, mana kawan. Mereka saling menghunus pedang. Sehingga Sisera turun dari kereta besinya. Ia lari. Lari terus. Sampai tiba di sebuah kemah milik Ibu Yael. Ia masuk. Bersembunyi di kemah Ibu Yael. Ia pikir dengan diselimutin, ia akan tidak ketahuan. Tapi karena letih, Sisera tertidur. Nah, Ibu Yael mengarahkan Sisera pada saat Sisera tidur. Sisera panglima yang gagah dikalahkan oleh perempuan yang sederhana seperti Ibu Yael. Raja Kanaan mendengar Sisera dikalahkan orang Israel. Dia takut dan kecewa. Hakim Deborah dan panglima Barak bersukacita. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia percaya jika Tuhan di pihak dia, siapa yang akan melawan mereka? Sungguh hebat. Tuhan memelihara umat-Nya. Tuhan di pihak kita. Tidak ada yang bisa melawan kita. Seru ya anak-anak? Cerita tentang Hakim Deborah yang penuh semangat menghadapi musuhnya. Dia tidak takut. Dia selalu ingat Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Deborah tetap semangat. Dia percaya Tuhan akan menyerahkan
Panglima Sisera di tangan dia. Sehingga bangsa Israel bisa menang. Deborah bersyukur kepada Tuhan. Dia menyanyi, memuji nama Tuhan. Anak-anak, aktivitas hari ini, anak-anak harus bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Dengan penuh semangat, kalian suruh mama papa videoin. Kalian menyanyi dengan penuh semangat. Dan jangan lupa difoto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke? Nah, sebelum kita selesai, kita tutup dengan doa dulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami untuk tetap semangat dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti Hakim Deborah yang penuh semangat dalam kehidupannya. Dia tidak takut untuk menyerang musuhnya. Bapa yang surga, kami bersyukur Tuhan, meskipun situasi COVID-19 ini, kami tetap senantiasa bersemangat, meskipun beribadah melalui online. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan di online. Semua Tuhan memberkati.